Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Nexura vs kanker. Tapi sebelum kita bahas tentang Nexura, kita bahas dulu lebih lanjut tentang kanker, ya, apa yang disebut dengan penyakit kanker. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari organ-organ, ada jantung, ada limpa, ginjal, paru-paru, liver, pencernaan dan sebagainya. Itu disebut juga fal-fal tubuh atau organ. Dan struktur dari organ kalau dibelah sampai struktur yang paling terkecil namanya sel, ya. Sel juga sama seperti kita, dia juga punya organ, ya, ada liposom, ribosom, badan Golgi, mitokondria. Ada di dalam sel itu ada yang disebut deoksiribonukleik acid atau DNA, dan ada dalam DNA itu ada inti selnya. Di inti sel itu dia memiliki sebuah program yang membuat sel itu untuk tumbuh kemudian mati. Tetapi jika sel yang mengatur antara program sel untuk tumbuh dan mati tersebut mengalami kerusakan, rusak akibat paparan-paparan dari oksidasi yang bertubi-tubi menyerang daripada sel ke dalam inti sel, akibatnya program sel itu rusak sehingga sel itu menjadi tumbuh terus-menerus tidak bisa mati. Sel yang tidak bisa mati atau tumbuh terus-menerus itulah yang disebut dengan kanker. Jadi yang disebut dengan kanker itu disebut juga dengan neoplasma atau tumor ganas. Jadi penyakit pertumbuhan sel. Dalam organ tubuh timbul sel-sel baru yang pertumbuhannya abnormal, cepat dan tidak terkendali, dengan bentuk, sifat dan gerakannya yang berbeda dari sel asalnya, serta merusak bentuk dan fungsi organ asalnya. Selanjutnya, sel kanker menyusup ke jaringan sekitarnya, membuat anak sebar yang disebut juga metastasis, ke tempat yang lebih jauh melalui pembuluh darah dan pembuluh getah bening. Kita bisa lihat di sini adalah sel-sel yang normal. Kemudian karena inti sel tersebut rusak karena paparan oksidasi tersebut, selnya bermutasi, akibatnya tidak bisa mati dan membesar, menjadilah tumor seperti ini, disebut juga dengan kanker. Dan sel kanker ini bisa berkembang biak dengan cepat atau bermetastase ke jaringan-jaringan sekitarnya, membuat anak sebar melalui pembuluh darah dan pembuluh getah bening. Kanker atau yang biasa disebut juga dengan neoplasma atau tumor ganas disebabkan oleh kerusakan langsung atau tidak langsung seketika pada DNA gen kita dalam jangka waktu lama. Jadi kerusakan langsung ini atau seketika pada DNA dalam jangka waktu ini tidak sebentar, makan waktu bisa belasan tahun dan puluhan tahun. Jadi kalau ada orang mengidap kanker saat ini bukan berarti dia kena kanker kemarin, tapi karena sudah berlangsung proses perusakan di sel-sel yang sehat karena paparan dari oksidasi yang terus-menerus dibombardir. Lama-lama sel tersebut menjadi pertumbuhannya tidak terkendali karena tidak bisa mati. Disebut sel-selnya bermutasi dan disebutlah menjadi kanker. Nah, proses terjadinya dari normal sel sampai ke sel kanker itu ada yang makan waktu sampai 10 tahun, 15 tahun dan sebagainya. Jadi pencetus utama dari sel-sel yang normal berubah sifat bermutasi menjadi sel-sel yang liar dan tidak terkendali dicetuskan oleh suatu zat yang namanya karsinogen atau radikal bebas, ya, atau disebut juga dengan prooksidan. Jadi empat jenjang karsinogenesis adalah sebagai berikut. Pertama namanya inisiasi tumor, sel berkembang biak tidak bisa mati, kemudian menjadi promosi tumor, sel tumor berkembang besar mendesak sel-sel sekitarnya, kemudian konversi malignan, bukan sekedar membesar, tapi sel-sel juga bertambah ganas, merusak jaringan sekitarnya dan menyebar membuat metastase, ya, anak sebar. Kemudian progresi tumor, penyebaran sel kanker ke organ-organ sekitarnya melalui pembuluh darah dan pembuluh limpatik atau kelenjar getah bening, ya. Ini kita bisa lihat dari normal sel menjadi mutasi yang awal, mutasi kedua, mutasi yang ketiga. Kemudian sel itu berkembang biak dengan sangat cepat dan sel tersebut tidak bisa mati, sel tersebut menjadi ganas, akibatnya merusak jaringan sekitarnya, ya. Dari normal, hiperplasia, mild dysplasia, karsinoma, dan jadilah kanker yang bermetastase atau menyebar, ya. Jenis-jenis kanker diantaranya adalah kanker bagian kepala dan leher, kanker rongga mulut, kanker laring kanker hidung dan sinus, kanker mata, kanker bola mata, kanker ludah, bagian dada, kanker paru-paru, kanker timus, kanker payudara, bagian usus besar, kanker kolorektal, kanker usus besar, anus, ya, kanker rektum, bagian pencernaan atas, kanker esofagus atau kanker kerongkongan, kanker lambung, kanker usus halus, kanker hati, kanker pankreas, kanker kelenjar empedu, bagian kelenjar hormon, kanker tiroid atau kanker gondok, adrenal atau kanker adrenal, neuroblastoma,
Bagian saluran kemih dan reproduksi diantaranya adalah kanker ginjal, kanker kandung kemih, kanker prostat, kanker testis, kanker rahim, kanker indung telur, kanker serviks, dan kanker vagina. Bagian sistem saraf adalah kanker otak, primer, astrocytoma, glioma, oligodendroglioma, dan lain-lain. Kemudian bagian kulit adalah kanker kulit, disebut juga dengan melanoma, dan lain-lain. Bagian sistem darah diantaranya adalah kanker darah atau leukemia akut, limfoid leukemia, kronik, myelomia, dan lain-lain. Bagian tulang, kanker tulang, osteosarkoma, kanker jaringan lunak, liposarkoma, kanker tulang rawan, chondrosarkoma, dan lain-lain. Itu adalah jenis-jenis kanker dikategorikan dari di mana dia berkembang ya atau berada. Ini adalah contoh dari kanker paru-paru ya. Paru-paru jika sudah kena kanker seperti ini, biasanya paru-parunya sudah tidak kenyal lagi, berubah bentuknya, hilang kekenyalannya, akibatnya kita sulit bernapas. Dan biasanya metastase kanker paru-paru itu bisa ke kanker vertebrae metastase atau juga kanker otak ya. Juga bisa ke metastase ke liver, jadi kanker liver. Ini adalah contoh dari kanker prostat ya. Ini kanker prostat ya, disebut juga kanker dengan parameternya biasanya PSA kurang dari 1, kurang dari 0,1 itu biasanya normal, tapi lewat daripada situ biasanya sudah diidentifikasi sebagai kanker prostat ya. Kemudian ada malignan tumor. Di sini adalah di sekitar prostatnya, prostat cancer, compressing urethra ya. Ini contoh dari kanker prostat. Kemudian yang paling sering terkena bagi para wanita adalah kanker payudara. Oleh sebab itu, sebaiknya wanita mengadakan pemeriksaan payudara sendiri atau singkat dengan sadari. Payudara dibagi 5 kuadran, jadi disebut juga pinggiran atas. Kanker payudara paling banyak di sini ya. Kita bisa lihat yang bagian atas ya. Ini ada 38,5% ya. Kanker payudara paling banyak di sini. Kemudian pinggir bawah ya, pinggir bawah. Kemudian tengahnya 29% ya, yang pinggir atasnya 38,5% biasa terjadi kanker di sini. Bagian putingnya yang kedua 29%, kemudian bagian atas juga ya, itu 14,2%. Kemudian bagian bawah 5%. Jadi kalau kita pemeriksaan payudara sendiri, kita bisa meraba payudaranya jika ada benjolan atau ada kekenyalan yang berbeda, ada benjolan tersebut di daerah-daerah kuadran ini, kita harus memeriksakan ke dokter atau rumah sakit kanker untuk memeriksa apakah kita ada kecenderungan kena kanker payudara. Nah, ini adalah contoh dari kanker payudara. Kita lihat dari diameternya ya. Nah, ini kanker payudara yang sudah mengalami peradangan, inflammatory breast cancer sebelah kiri. Ini juga ada inflamasi peradangan di payudara sebelah kanan ya. Dan ini sudah kondisi kankernya sudah sangat besar, dan ini sudah kanker stadium akhir, sudah sangat besar seperti ini. Waktu pada masa inisiasi kankernya seperti ini. Lama-lama dia kalau tidak ditangani secara serius bisa menjadi seperti ini. Sudah stadium 4 ya. Kemudian ada kanker kolon atau kanker usus besar ya. Kita bisa lihat di sini. Kanker usus besar ya, misalnya dia konstipasi berkepanjangan, bisa kolik dan sebagainya. Setelah dicek ternyata dia ada kankernya di usus besar ya. Ada ascending colon, kemudian ada yang mendatar disebut transfer colon, ada yang descending colon ya. Ini kanker bisa berada dimanapun, biasanya bentuknya awal polip, lama-lama menjadi tumor, lama-lama berkembang menjadi kanker tumor ganas atau kanker ya. Ini yang disebut juga dengan kanker kolon, biasanya parameternya adalah CA 19,9 ya. Kanker hati ya, di sini kita bisa lihat hati normal. Dimana hati normal ini lama-lama bisa terkena kanker hati karena kena penyakit hepatitis biasanya ya, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C ya, dan lama-lama menjadi sirosis ya. Kalau sudah sirosis ini hatinya menjadi rusak. Tadi hati yang bersih dan kenyal seperti ini lama-lama hilang kenyalannya, akibatnya kemampuannya sebagai produksi berbagai macam kimiawi tubuh kita, di hati ini akan hilang, akibatnya kita terkena penyakit kanker hati. Dan kalau penyakit kanker hati itu sudah demikian besar, perut membuncit berisi cairan asites, pembuluh darah di dinding perut terlihat jelas ya, caput usai ya. Kalau sudah terkena sirosis seperti ini, kondisi tubuhnya lemah, kemudian nafsu makannya nggak ada, kemudian juga sudah suhu tubuhnya juga tinggi. Akibatnya ini sangat berbahaya sekali untuk nyawa kita.
Jadi hindarilah terkena penyakit akibat dari virus hepatitis atau hepatitis C, karena itu adalah pencetus kanker hati, ya. Kanker ginjal, kita lihat di mana organ faal tubuh ginjal ini sudah rusak oleh sel-sel kanker. Jadi sel-sel yang sehatnya sudah dirusak, akibatnya ginjalnya sudah tidak berfungsi sama sekali, ya. Ini kanker kista, ini kista awalnya seperti ini. Kanker mulut rahim ini dari stadium 1B seperti ini, uterus, serviks, ya, ini vagina, kita bisa lihat di sini. Ini stadium 1B, ini stadium 2B, bentuknya seperti ini. Ya, kita bisa lihat kankernya tadinya baru terinisiasi, lama-lama dia memperbesar, lama-lama stadium 2B. Kalau seperti ini penanganannya harus lebih serius lagi, ya. Ini kanker ovarium, ya, kanker ovarium. Ini sudah stadium akhir, jadi seperti ini bentuk kankernya. Penyebab dari kanker-kanker ini adalah karena radikal bebas. Radikal bebas ini yang menyebabkan karsinogen, dan karsinogen ini adalah pencetus kanker. Jadi penyebab dari kanker itu karena sel-sel yang normal dibombardir terus-menerus, diserang terus-menerus oleh radikal-radikal bebas yang secara intens menyerang sel-sel yang sehat, akibatnya menyebabkan tercetuslah penyakit kanker, di mana ada kerusakan di inti sel, sehingga program di inti selnya itu tidak mampu membuat selnya tumbuh dan mati secara normal. Akibatnya sel tidak bisa mati, bertumbuh terus-menerus menjadi sel yang liar atau sel yang bermutasi, terjadilah kanker. Dan radikal bebas atau karsinogen sebagai pencetus kanker inilah yang biasa menyebabkan orang zaman modern ini mudah tercetus penyakit kanker, ya. Kita bahas satu-satunya, ya. Yang paling sering kita hadapi ini adalah pembasmi serangga, asap kendaraan bermotor, asap kebakaran hutan, asap rokok. Inilah radikal bebas semua. Asap pabrik, radiasi elektromagnetik, dari radiasi komputer, radiasi handphone, radiasi televisi, sampai radiasi sinar matahari yang secara intens bisa menyebabkan kanker kulit, ya, melanoma. Kemudian pola makan kita yang tidak beres juga, tidak benar, karena pola makan kita yang sudah banyak bahan-bahan kimiawi pencetus kanker juga karsinogen. Ada pengawet, zat perasa, zat pewarna, zat penyedap, ya. Ada trans fat, acrylamide, ya, makanan, gorengan, penyedap dan sebagainya. Pengawet penyedapnya, bahan-bahan kimiawi inilah yang disebut karsinogen, ya. Belum bahan sayur-sayuran atau buah-buahan yang sudah terpapar oleh pestisida. Ini juga bahan kimiawi ini menyebabkan kerusakan sel yang menyebabkan karsinogen pencetus kanker. Belum lagi sekitar kita sudah akrab dengan pencemaran air, udara, dan tanah. Nah, kita bisa lihat bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah polusi yang disebabkan di lingkungan kita yang menyebabkan masyarakat modern itu mudah terserang penyakit kanker. Dari polusi air yang seperti ini, kandungan logam berat, kandungan bahan-bahan karsinogen, ya, yang sudah sangat banyak sekali zat toksiknya di air ini dikonsumsi oleh kita, akibatnya zat karsinogen ini mencetuskan kanker. Belum lagi polusi udara yang sudah semakin buruk di lingkungan kita. Radikal bebas atau karsinogen pencetus kanker, kita bahas sekali lagi di sini. Di antaranya adalah zat kimia organik dan anorganik seperti zat pewarna tekstil. Nah, zaman hari gini kita bisa menemukan banyak sekali makanan di luar sana yang warnanya sangat menggiurkan, tapi ternyata menggunakan pewarna tekstil yang sebenarnya sudah tidak bisa lagi diolah oleh tubuh kita, karena itu adalah pewarna buatan yang mengandung bahan kimia sangat berbahaya, ya. Dan biasanya dipakai zat pewarna tekstil itu untuk makanan yang dijual pinggir jalan itu, untuk kue, kerupuk, ya, sehingga warnanya itu sangat memikat untuk kita makan, tapi sebenarnya itu racun yang menimbulkan karsinogen, ya. Kemudian zat pengawet, ya, biasanya zat pengawet itu juga seperti boraks, membuat bakso itu menjadi kenyal, ya, itu mengandung karsinogen. Tahu menjadi enak dikonsumsi, kemudian juga menjadi awet, ya. Biasanya untuk mengawetkan itu pakai formaldehid, itu untuk pengawet mayat sebenarnya, ya. Tapi banyak dipakai juga untuk pengawet makanan, dan sekarang juga banyak juga untuk pengawet furniture dan kayu-kayu buatan. Akibatnya membuat tubuh kita terpapar oleh zat-zat karsinogen pencetus kanker. Kemudian karbon tetraklorida, jelaga, ya, kloramfenikol, ini obat tifus ini ternyata di hasil penelitian riset membuktikan pencetus kanker juga. Kloramfenikol ini obat-obatan, ya. Fenilbutason, obat rematik, dikonsumsi jangka panjang jadi karsinogen, juga pencetus kanker. Nitrosamin juga pencetus kanker. Kemudian asbes pencetus kanker paru-paru, asap rokok dan sebagainya. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu-ibu, ya, ini adalah sebuah
gambar yang cerita tentang betapa banyak makanan yang kita makan. Tapi karena makanan yang kita makan ini sudah terpapar oleh zat-zat karsinogen, akibatnya kita mudah sekali sel-sel kita yang normal bermutasi menjadi liar, akibatnya kita terkena penyakit kanker ya. Jadi Anda bisa terkena penyakit kanker itu bukan hari ini Anda terkena kanker, tapi terinisiasi sudah puluhan tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, atau belasan tahun yang lalu, karena radikal bebas karsinogen untuk pencetus kanker. Nah, ini makanan instan yang siap saji seperti ini Bapak Ibu, ini kaya sekali dengan trans fat, kaya dengan akrilamide, kaya dengan bahan-bahan penyedap rasa pewarna, ini karsinogen. Belum lagi rokok ini mengandung bahan-bahan kimiawi yang sangat banyak sekali pencetus kanker juga ya, biasanya kanker paru-paru. Daging merah ya, kebanyakan konsumsi daging merah, apalagi daging tersebut dari hewani yang disuntik secara hormon. Jadi pertumbuhan daging hewan tersebut tidak alamiah karena menggunakan suntikan hormon ya. Akibatnya kita konsumsi dagingnya menyebabkan sel-sel kita pun menjadi liar juga, akibat dari makan daging yang sudah disuntik hormon yang menyebabkan dagingnya lebih cepat membesar dan siap dipotong dan dikonsumsi oleh kita ya. Susu juga hasil penelitian dari Dr. Hiro Mishinya, kalau di usia di atas 40 tahun sebaiknya kita kurangi karena ini juga menyebabkan tubuh kita kadarnya asam, sangat disukai oleh kanker yang bersifat mutasi. Nah, ini adalah makanan-makanan yang banyak sekali mengandung trans fat, akrilamide, mengandung zat perasa, zat pengawet, zat pewarna, dan bahan-bahan kimiawi lainnya yang biar rasanya lebih enak. Dan ternyata ini Bapak Ibu kaya dengan zat karsinogen atau pencetus kanker. Kemudian selain makanan juga paparan radiasi sinar matahari yang instan, ultraviolet ya, yang intensif ke tubuh kita, ke kulit kita, radiasi ronsen ya, sinar X, radiasi alfa dan gamma, radiasi bom atom ini sangat kuat mencetuskan penyakit kanker. Jadi segala macam radiasi adalah radikal bebas dan adalah karsinogen yang menyebabkan kita bisa terinisiasi menjadi termanifestasi menjadi kena kanker atau pencetus kanker. Selain itu, radikal bebas karsinogen pencetus kanker juga disebabkan oleh berbagai macam virus ya. Di antaranya virus human papilloma virus. Nah, virus human papilloma ini adalah biasanya bentuknya seperti kutil ya. Ini yang menyebabkan menyebar menjadi metastase, jadi penyakit kanker ya. Kemudian ada lagi virus Epstein-Barr, dan yang paling sering yang kena kepada kanker liver adalah virus hepatitis ya, hepatitis C maupun hepatitis B. Virus penyebab kanker, virus onkogenik seperti virus papilloma, herpes, virus Epstein-Barr, virus hepatitis A dan B. Berita terbaru mengenai kanker dari Johns Hopkins. Setiap orang memiliki sel kanker dalam tubuhnya. Sel kanker ini tidak terlihat pada tes standar sampai sel kanker tersebut multiplikasi menjadi beberapa miliar. Artinya setiap orang itu punya kanker dalam tubuhnya. Cuma teknologi medis belum mampu membuktikan bahwa dia ada kanker. Sampai dia bermultiplikasi, bereplikasi sampai jumlah tertentu baru bisa dikenali oleh alat yang menentukan kadar kanker dalam tubuhnya. Baru orang tersebut dinyatakan kanker kalau sudah di atas rata-rata. Jadi ketika seorang dokter mengatakan kepada pasien yang terkena kanker, dia mengatakan bahwa tidak ada lagi sel kanker setelah perawatan, itu bukan berarti tidak ada kankernya lagi. Itu hanya berarti bahwa tes tidak mampu mendeteksi sel-sel kanker karena sel kanker belum mencapai ukuran yang terdeteksi oleh alat-alat medis tersebut. Kita bahas lagi tentang berita terbaru mengenai kanker dari Rumah Sakit Johns Hopkins. Rumah Sakit Johns Hopkins inilah rumah sakit yang terkenal di Amerika yang menangani kasus-kasus kanker ya. Sel-sel kanker muncul antara 6 sampai lebih dari 10 kali dalam kehidupan setiap orang. Ketika sistem imunitas atau daya tahan tubuh seseorang kuat, sel-sel kanker akan dihancurkan dan dicegah dari multiplikasi atau dicegah dari membentuk tumor-tumor. Ketika seseorang telah diindikasikan memiliki kanker, orang tersebut biasanya memiliki defisiensi nutrisi. Hal ini bisa disebabkan karena faktor-faktor genetik, lingkungan, makanan, dan gaya hidup. Jadi penyebab orang kena kanker itu ada juga karena faktor genetik, tapi paling menentukan adalah faktor dari gaya hidup dan pola makan yang membuat orang itu tercetus kanker. Jadi kita bisa lihat makanan yang sedikit enak ini, wah, tapi ternyata ini bahan karsinogen semua ya. Untuk menanggulangi bermacam-macam defisiensi nutrisi, mengubah diet termasuk suplemen akan meningkatkan sistem imunitas daya tahan tubuh.
Ini berita terbaru mengenai kanker dari Johns Hopkins. Biasanya secara medis, orang kalau kena kanker itu di kemoterapi. Tetapi kenyataannya adalah kemoterapi cara meracuni pertumbuhan sel-sel kanker yang cepat, tetapi sekaligus menghancurkan pertumbuhan sel-sel sehat. Seperti sel-sel yang terdapat di liver, sel-sel yang terdapat di ginjal, jantung, paru-paru, dan seterusnya. Ketika radiasi menghancurkan sel-sel kanker, pada saat yang bersamaan juga, radiasi tersebut menghancurkan sel-sel yang sehat, jaringan-jaringan tisu, dan organ-organ tubuh. Perawatan dengan kemoterapi dan radiasi biasanya mengurangi ukuran tumor, tetapi bagaimanapun, memperpanjang penggunaan kemoterapi dan radiasi tidak menghasilkan lebih banyak penghancuran tumor. Jadi kalau Anda beranggapan dengan di kemo terus-menerus, dengan di radiasi terus-menerus, akan menghasilkan lebih banyak penghancuran tumor, ternyata tidak juga. Bahkan tumor atau kanker tersebut biasanya dia sudah memiliki kekebalan terhadap radiasi atau kemoterapi tersebut. Sedangkan sel-sel kita tidak punya. Akibatnya lebih banyak penghancuran sel-sel yang sehat dibandingkan sel-sel tumor itu sendiri. Ketika tubuh terlampau banyak beban racun kemoterapi dan meradiasi sistem imunitas tubuh, menyebabkan imunitas tubuh menurun, sehingga orang tersebut akan menyerah dan mengalami berbagai macam infeksi dan komplikasi. Jadi pada saat kita diberikan kemoterapi terus-menerus, akibatnya organ tubuh kita terbebani oleh racun dari kemoterapi tersebut. Sehingga daya tahan tubuh kita menurun. Dengan daya tahan tubuh yang menurun, akibatnya kita terkena berbagai macam infeksi dan komplikasi. Kemoterapi dan radiasi dapat menyebabkan mutasi sel-sel kanker, sehingga sel-sel kanker tersebut menjadi resisten atau sulit untuk dihancurkan. Pembedahan juga menyebabkan sel-sel kanker menyebar ke lokasi lainnya. Jadi kalau dengan cara umum seperti yang kita ketahui, keseringan di kemoterapi pun kalau kankernya sudah resisten, sudah bermutasi hingga punya daya tahan terhadap kemoterapi, itu sudah repot karena sel kankernya sulit dihancurkan, tapi yang kena malah sel-sel sehat kita. Bahkan organ tubuh kita makin lemah akibat dari kebanyakan racun kemoterapi yang membebani. Dan dengan pembedahan pun juga bukan solusi, karena dengan pembedahan menyebabkan sel-sel kanker itu malah replikasinya lebih ganas lagi. Bahkan dia akan menyebar metastase melalui ke lokasi-lokasi lain melalui saluran darah dan limfatik. Lalu bagaimana cara efektif untuk berperang melawan kanker? Cara yang paling efektif awalnya adalah dengan membuat sel-sel kanker tersebut lapar dengan tidak memberi makan bagi sel-sel kanker. Karena sel-sel kanker itu butuh makanan untuk menggandakan diri atau bermultiplikasi atau berkembang biak. Ya. Apa saja sih makanan kanker? Nah, ini menurut Johns Hopkins, Rumah Sakit Johns Hopkins, makanan kanker itu adalah gula. Ya, karena ternyata kanker itu butuh sekali gula untuk berkembang biak. Dia butuh sekali adenosin trifosfatnya itu butuh gula. Ya. Oleh sebab itu gula adalah makanan kanker. Dengan tidak mengkonsumsi gula, maka telah memotong salah satu makanan penting sel-sel kanker. Pengganti gula juga seperti Nutrasweet, Equal, Spoonful, aspartam dan sebagainya sama. Itu juga makanan kanker. Jangan kita harap walaupun manis itu bukan gula, tetap itu pun juga makanan kanker ya. Karena sel-sel kanker pun menyukai aspartam, Nutrasweet, Equal dan sebagainya. Pengganti gula terbaik adalah madu asli ya. Itu pun jumlahnya nggak boleh banyak dan molase-molase. Kemudian kalau kita konsumsi garam, sebaiknya kita konsumsi garam meja yang memiliki kimia, tidak boleh memakai garam meja yang putih warnanya yang sangat bersih. Karena garam semakin putih warnanya itu, dia diputihkan dengan banyak sekali bahan-bahan kimiawi. Padahal bahan-bahan kimiawi tersebut adalah karsinogen, pencetus kanker atau makanan kanker. Jadi kalau Anda mau makan, ya hindari garam. Kalaupun kita biar ada rasanya, ya pakailah garam yang tidak ada bahan kimianya, garam dapur ya. Memang tampilannya jelek tapi aman ya. Kemudian makanan kanker lagi menurut Rumah Sakit Johns Hopkins adalah susu ya. Susu itu ternyata mengandung zat yang namanya kasein. Kasein itu sangat sulit sekali dicerna oleh pencernaan kita. Dan selain itu dari hasil dari susu yang kasein tersebut menghasilkan mukus. Dan ternyata mukus itu pada gastrointestinal tract sangat disukai oleh kanker ya. Jadi kalau kita konsumsi susu sama saja kita memberi makan kankernya, bukan makan sel-sel kita yang sehat ya. Jadi sel-sel yang sehat dengan sel-sel yang abnormal atau sel-sel yang mutasi kanker ini berlombaan makan. Kita kasih susu yang makan bukan sel kita yang sehat tapi sel kankernya ya. Karena selain itu susu menyebabkan tubuh kita asam. Dengan tubuh yang asam, kanker itu sangat nyaman tinggal di tubuh yang asam sehingga kanker kita berkembang biak dengan sangat cepat. Oleh sebab itu hindari konsumsi susu bagi Anda penderita kanker ya.
Sel-sel kanker hidup pada lingkungan yang asam, mengkonsumsi daging merah seperti daging sapi, daging babi, daging kambing, dan sebagainya. Binatang berkaki 4 itu biasanya adalah binatang daging merah, menyebabkan tubuh kita menjadi asam. Ya, seandainya kita mau konsumsi daging pun sebaiknya daging ikan, itu pun ikan yang di laut dalam, jangan ikan yang pinggir jalan atau yang di dekat permukaan, atau ikan yang diternakan. Kita nggak tahu diternakannya pakai bahan kimiawi atau apapun, atau kena paparan polusi sehingga karsinogen juga. Jadi kalau ikan laut dalam masih boleh ya. Kemudian kenapa daging tidak boleh dikonsumsi? Karena daging itu juga mengandung antibiotik, hormon-hormon pertumbuhan yang disuntikan pada hewan sebelum dipotong agar hewan tersebut cepat bertumbuh besar dan dipotong ya. Dan banyak sekali parasit-parasit yang sangat merugikan, terutama pada penderita kanker. Oleh sebab itu hindarilah daging merah ya. Ya, kalau mau sebaiknya makan protein dari nabati saja, seperti konsum nabati dari kedelai, kita makan tahu tempe ya, direbus ya, lebih bagus. Jadi protein nabati itu dimakan oleh sel-sel sehat kita, tapi sel-sel kanker tidak bisa konsumsi protein yang dari nabati ya. Jadi kita perkaya tubuh kita dengan protein untuk kebutuhan sel-sel sehat dengan protein nabati. Protein daging sangat sulit dicerna dan butuh banyak enzim pencernaan. Sisa-sisa daging tidak tercerna pada usus akan membusuk dan menciptakan lebih banyak racun-racun dalam tubuh yang bersifat asam. Nah, semakin asam sel-sel kanker makin senang, makin nyaman, makin berkembang biak ya. Dinding-dinding sel kanker dibentengi oleh protein yang tangguh. Dengan menghindari konsumsi daging akan membuat enzim-enzim hidup mampu melawan dan menyerang dinding-dinding sel-sel kanker dan mengizinkan sel-sel pembunuh tubuh untuk menghancurkan sel-sel kanker. Jadi kalau Anda ingin cepat sembuh dari kanker, ya konsumsilah sayur-sayuran yang masih segar ya. Tapi kalau cari sayuran segar, carilah sayur yang organik yang tidak pakai pestisida, herbisida dan sebagainya ya. Sehingga aman dikonsumsi walaupun dalam kondisi mentah ya, buah-buahan yang mentah. Karena sayur-sayuran yang segar tersebut itu mengandung enzim-enzim hidup yang mampu menghancurkan dinding-dinding dari sel-sel kanker. Ya, sel-sel kanker itu proteinnya sangat tebal sekali, bisa hancur oleh enzim-enzim dari sayur-sayuran segar. Kemudian menurut Rumah Sakit Johns Hopkins mengenai kanker, makanan kanker juga diantaranya adalah kopi ya, yang mengandung kafein ya, coklat yang mengandung kafein, teh ya, kafein tinggi. Kecuali teh hijau, karena teh hijau itu dia mengandung epigalokatekin galat atau katekin yang efektif untuk melawan laju perkembangan kanker ya. Jadi kalau teh yang kelas terakhir yang tidak punya kelas ya jangan dikonsumsi ya. Kopi, coklat itu juga banyak kafeinnya. Kopi kafein ini takutnya menstimulasi perkembangan kanker. Dan kita juga kalau mengkonsumsi air murni, kita minumlah air yang terbaik, minuman yang terbaik. Hindari air destilasi atau air RO, reverse osmosis, karena bersifat asam. Sekali lagi kita tekankan, tubuh yang bersifat asam, kanker berkembang biak. Jadi jangan konsumsi air dari reverse osmosis atau air destilasi, karena air tersebut adalah air yang bersifat asam. Lalu air minum apa yang sebaiknya kita minum? Kita konsumsilah air yang bersifat alkali atau basa ya. Nah, bagaimana pencegahan dan penyihatan kanker? Nectura adalah salah satu produk yang diproduksi oleh Sienza Life Science. Sebenarnya produk ini adalah produk anti-aging, tapi produk ini juga sangat efektif untuk membantu mereka yang ingin keluar dari masalah kanker. Karena Nectura mampu menyehatkan tubuh Anda, baik bagi Anda penderita kanker. Pertama, dia menghilangkan dan melindungi tubuh dari berbagai macam karsinogen. Dan ini juga merupakan sarana pencegahan secara primer, sekunder, dan tersier ya. Apa yang disebut Nectura? Nectura bukan jus biasa. Nectura adalah 100% konsentrat jus buah alami dan herbal. Kandungannya ada 47 macam buah-buahan alami dan herbal yang diekstrak, diambil saripatinya. Jadi dalam botol Nectura ini tidak ada air, hanya saripatinya saja walaupun wujudnya masih seperti air. Dan itu adalah saripati dari 47 macam buah-buahan dan herbal, ditambah lagi dengan 72 jenis trace mineral yang sangat baik sekali untuk membantu kesehatan di tingkat sel dalam tubuh kita. Dan Nectura memiliki trace mineral generasi kelima. Ditambah lagi dengan organic germanium Ge132 yang menurut hasil penelitian Dr. Asai Kazuhiko dari Jepang, ini sangat efektif membantu mengatasi kanker, membantu
mencegah kanker, dan membantu menyingkirkan kanker organik germanium. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Necura adalah produk paling sempurna dalam sejarah industri suplemen food. Oleh sebab itu, ini bukan produk suplemen food, ini adalah produk multifunctional food. Formula dan risetnya bertahun-tahun dilakukan di Jepang, buatan Amerika dengan standarisasi Food Manufacturing Practice, dan ada ISO 9001-nya. Memiliki 3 macam sertifikasi FDA, seperti sertifikasi FDA sebagai nutrisi, sebagai standar pengobatan aktif, dan sertifikasi FDA untuk aseptic bottling. Dan Necura ini adalah salah satu-satunya produk nutrisi yang memperoleh pengakuan di jurnal kedokteran Jepang. Dan dia memiliki antioksidan yang sangat tinggi. Kita tadi sudah bahas penyebab dari tercetusnya penyakit kanker itu karena adalah dibombardirnya sel-sel kita oleh radikal bebas. Jadi sel-sel kita yang sehat dibombardir terus-menerus oleh radikal bebas oleh intensitas yang sangat tinggi, terjadilah kanker. Radikal bebas adalah prooksidasi atau prooksidan. Lawan dari prooksidan adalah antioksidan. Dan Necura adalah salah satu nutrisi yang memiliki kadar antioksidan tertinggi di muka bumi saat ini. Dan untuk meneliti kadar antioksidan, itu standarisasinya adalah OREC. OREC itu adalah standarisasi antioksidan yang diakui di seluruh dunia. OREC adalah singkatan dari Oxygen Radical Absorban Capacity. Ya. Jadi sini oksigen radikal, ini adalah oksidasi, absorban penyerapan capacity. Jadi OREC itu artinya adalah kapasitas penyerapan terhadap radikal bebas atau kapasitas penyerapan terhadap oksidasi. Dan yang meneliti kadar OREC di dunia ini yang diakui adalah Brunswick Laboratory. Brunswick Laboratory adalah laboratorium yang ada di Jerman, dan dia adalah laboratorium independen dan diakui di dunia karena kredibilitasnya. Dan dia meneliti berbagai macam produk nutrisi tentang kadar antioksidannya. Ternyata hasil penelitian Brunswick, Necura memiliki antioksidan 144.000 OREC per liter. Ya. Dibandingkan dengan produk sejenis, dia lebih tinggi 2 kali lipat antioksidannya dibandingkan Via Pente yang cuma 62.000. Jadi Necura dibandingkan Via Pente 2 kali lipat. Dibandingkan dengan jus acai, yaitu dari Monavi, cuma 34.000. Necura itu kekuatan antioksidannya 4 kali dibandingkan Monavi. Dibandingkan Zengo itu 16.960. Zengo itu dibandingkan Necura, ya, itu Necura kekuatannya 8 kali dibandingkan jus manggis Zengo, ya. Dibandingkan jus goji, Himalayan goji, ya, Necura memiliki kekuatan 12 kali lipat antioksidannya dibandingkan Himalayan goji jus yang cuma 12.000. Dibandingkan jus noni atau jus mengkudu Tahitian noni, Necura memiliki kekuatan 27 kali antioksidannya dibandingkan Tahitian noni yang hanya berkadar 5.280. Ya. Nah, ini kita bisa lihat sertifikasi dari lembaga Brunswick terhadap produk Necura untuk antioksidan. Selain itu pun dia meningkatkan antioksidan dalam tubuh kita, diantaranya superoksid mutasi SOD-nya, dia memiliki antioksidan yang sangat tinggi sekali, ya. Kita bisa lihat di sini. Kurang lebih 534, ya. Nah, kenapa dia memiliki antioksidan yang sangat tinggi? Karena kita bisa lihat dia memiliki 47 macam buah-buahan dan herbal. Dan buah-buahan dan herbal ini pada prinsipnya adalah membuat kita menjadi awet muda, terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan, dan mengatasi berbagai macam keluhan kesehatan kita dari penyakit degeneratif, dan penyakit autoimun, dan penyakit yang lainnya. Tapi pada kesempatan kali ini, saya hanya ingin membahas tentang kandungan Necura yang berhubungan dengan kanker, ya. Di antaranya kita bisa lihat di sini ada buah apel. Buah apel ini mengandung fenolik, dan ternyata fenolik itu sangat efektif untuk mengatasi kanker. Ya, selain mengatasi kanker, dia juga menyehatkan jantung dan menyehatkan tulang. Dan di sini ada lagi yang namanya graviola. Graviola itu adalah buah sirsak, ya. Sekarang sirsak itu kalau Anda baca di edisi Trubus, setiap edisi itu biasanya cerita membahas tentang sirsak sebagai buah anti kanker. Bahkan dia sangat lebih efektif dibandingkan kemoterapi dan tidak ada efek samping seperti kemoterapi, tidak memberikan beban racun terhadap tubuh kita. Ya, jadi graviola itu sangat efektif untuk membunuh sel-sel kanker, sehingga sel-sel itu menjadi bunuh diri atau disebut dengan apoptosis jika terkena kandungan paparan dari graviola. Selain untuk anti kanker, graviola itu atau sirsak efektif untuk penyakit demam, sakit mata, kulit, gusi, sulit buang air besar, dan sebagainya. Kemudian di bawahnya ini ada buah noni, ya, mengkudu. Ternyata mengkudu itu juga mengandung iridoid, seronin, proseronin,
yang juga ada anti kankernya ya. Selain itu juga untuk masalah pencernaan, masalah pernafasan, imunitas tubuh, menurunkan kolesterol, noni ini sangat membantu. Kemudian ada Polygonatum cuspidatum ya. Ini Polygonatum cuspidatum itu ternyata sangat efektif ya untuk sebagai resveratrol. Penelitian ilmuwan di Jepang untuk memperkecil ukuran tumor ya dan menurunkan kolesterol atau memperkuat fungsi dari jantung ya. Polygonatum itu ya, cuspidatum ya. Polygonatum cuspidatum itu resveratrol yang mampu memperkecil ukuran tumor. Kemudian ada Sargassum fusiforme, menghambat pertumbuhan tumor dan kanker ya. Ini adalah seperti ganggang ya, namanya Sargassum fusiforme. Ini adalah sangat efektif untuk menghambat pertumbuhan tumor dan kanker. Kemudian ada rosemary. Nah, ternyata rosemary ini meningkatkan oksigen di dalam darah kita. Karena darah kita kaya oksigen, menyebabkan tubuh kita memiliki kekuatan untuk melawan kanker. Sehingga rosemary ini dikenal sebagai tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai anti kanker dan anti tumor yang sangat kuat. Kemudian selain itu, dia menormalkan tekanan darah, mengatasi ambeien, memperbaiki pencernaan, merelaksasi otot, ketegangan, kecemasan ya. Jadi kita rileks ya. Mengatasi rematik, nyeri sendi dan otot, sebagai antiseptik dan membersihkan darah dan kontrol organisme patogen dalam tubuh kita. Jadi luar biasa sekali ya tuh rosemary ini, karena ternyata dia memiliki anti kanker dan anti tumor yang sangat kuat. Selain itu ada green tea. Nah, ini di sini adalah green tea. Green tea mengandung katekin ya. Turunannya adalah etigallokatekin galat. Itu merupakan anti karsinogen yang sangat kuat, anti peradangan, anti aterogenik atau anti penebalan pembuluh darah dan penyempitan pembuluh darah, dan ada anti mikroba. Kemudian ada grape skin ya. Grape skin itu memblok karsinogen pencetus kanker. Jadi kanker itu diblok oleh grape skin. Mengatasi prakanker. Jikalau dia baru prakanker, dia konsumsi grape skin, otomatis dia akan menjadi normal kembali. Kanker yang tadi udah hampir menjadi kanker. Kemudian selain itu grape skin sebagai antikoagulan, antiinflamasi dan anti karsinogen ya. Kemudian ada purple carrot ya, kita cari purple carrot. Nah, ini purple carrot ya. Purple carrot pun mampu mengatasi kanker. Tapi selain dia mampu mengatasi kanker, karena dia mengandung anthocyanidin, dia juga menyehatkan fungsi jantung dan menormalkan gula darah atau diabetes ya. Dan ada lagi antioksidan yang namanya pomegranate ya. Itu pomegranate adalah delima. Ternyata delima itu juga mengandung atasi kanker ya. Dia mampu menghambat pertumbuhan kanker dan menghentikan pertumbuhan kanker. Dan ternyata selain itu dia menyehatkan keluhan penyakit jantung dan mencegah penyakit Alzheimer, bahkan menyembuhkan Alzheimer. Kemudian blackberry ya, ini bukan blackberry handphone ya, tapi blackberry buah-buahan. Ternyata memiliki anti tumor yang sangat kuat sekali. Kandungannya diantaranya adalah anthocyanin. Blackberry itu melawan kanker dengan sangat kuat dan ternyata mampu mengatasi berbagai penyakit kronis lainnya. Di antaranya penyakit intestinal, penyakit di usus kecil dan lain-lain ya. Kemudian acai berry. Ya, acai berry itu ternyata kaya dengan beragam asam amino, kurang lebih ada 19 macam dan antioksidannya pun sangat banyak. Di antaranya adalah anthocyanin, antioksidan yang ada di acai berry. Dan ternyata acai berry itu juga salah satu buah yang mampu mengatasi kanker, mengatasi inflamasi kronis, mengatasi penyakit jantung, pembuluh darah, Alzheimer, hipertensi dan kolesterol, stroke, infeksi bakteri, infeksi uriner dan penuaan dini ya. Dan di sini masih ada lagi ginseng ya. Kita mesti tahu yang namanya ginseng ini adalah tumbuhan yang secara empiris sudah diakui sebagai tonik, sebagai antidepresi, sebagai adaptogen, ternyata juga anti kanker. Sebelahnya lagi adalah tumbuhan yang legendaris ya, namanya adalah lingzi ya. Lingzi ini adalah tumbuhan jamur yang mengandung banyak sekali polisakarida, dan polisakarida di lingzi itu juga sangat kuat untuk menghambat pertumbuhan kanker, bahkan menghentikan pertumbuhan kanker. Jadi kanker apoptosis kena polisakarida dari lingzi. Kemudian juga ada goji dan lithium barbarum. Ini juga salah satu yang memiliki efek anti kanker yang sangat kuat ya. Jadi kalau kita bahas tentang Nectura, beberapa dari 47 macam buah ini ternyata hampir 25% sampai 30% adalah buah-buahan yang atasi kanker atau anti kanker atau anti karsinogen. Jadi artinya adalah kalau Anda punya masalah dengan kanker, dengan Anda konsumsi Nectura itu sangat membantu sekali membuat Anda kembali menjadi sehat dan menjadi normal ya.
Kita bisa lihat kandungannya adalah 47 macam buah-buahan yang sangat kaya dengan berbagai macam antioksidan, fitochemical, fitonutrien yang fungsinya untuk mengatasi berbagai macam keluhan kesehatan, dan semua adalah bersifat ekstrak atau saripati. Dibandingkan buah yang lain seperti Tahitian Noni, Zengo, Monavi, atau Himalayan Goji Juice, buahnya tidak sampai 47 macam buah dan juga bukan ekstrak ya, karena mengandung air sebagian besar. Selain itu, Nectura juga mengandung Ion 5 trace mineral ya. Dan Ion 5 trace mineral ini untuk memberi kekuatan tubuh kita dalam melawan kanker ya. Jadi kalau tubuh kita itu sel-selnya diberi kekuatan, dia mampu melawan kanker, otomatis kankernya lama-lama terdegradasi, lama-lama dia akan apoptosis atau bunuh diri, lama-lama kankernya berkurang, lama-lama normal. Karena ada Ion 5 trace mineral yang membantu meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh, kekuatan tubuh, dan sebagainya. 90% fungsi tubuh membutuhkan ion mineral. Tubuh tergantung ion mineral tiap detik. Tanpa ion mineral, otot tak bekerja seperti jantung dan otak. Riset di Jepang, penyebab penyakit degeneratif akibat kekurangan mineral, meningkatkan kekuatan tulang, sendi, dan gigi, mengganti elektrolit, energi listrik tubuh, meremajakan kulit dan rambut, menormalkan fungsi usus, asimilasi kalsium, sirkulasi kesehatan. Tiap detak jantung Anda butuh magnesium dan potasium, dan membantu penyerapan vitamin dan mineral pun. Kalau vitamin kita kurang, dia bisa gantikan. Tapi kekurangan trace mineral tubuh kita tidak bisa mendapatkan dari zat-zat lain. Dan trace mineral yang ada di Nectura itu adalah generasi terakhir, atau generasi yang terakhir disebut juga 5 generation Ion 5 ya. Kemudian Nectura mengandung organic germanium. Inilah suatu zat trace mineral yang sangat luar biasa yang terkandung di Nectura. Karena medical cure organic germanium itu, hasil penelitian dari Kazuhiko Asai, itu sangat efektif sekali untuk mengatasi kanker walaupun secara tidak langsung ya. Karena dia meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh kita. Germanium membawa oksigen melalui membran-membran sel-sel sehingga tubuh kita kaya sekali dengan oksigen. Dan ini menyebabkan mampu melawan berbagai macam penyakit akibat kekurangan oksigen. Dan sel-sel kanker, hasil penelitian dari Dr. Otto Warburg, itu tidak bisa hidup di lingkungan tubuh yang kaya dengan oksigen. Jadi Dr. Otto Warburg, seorang peneliti dari Jerman, beliau meraih Nobel karena meriset bahwa tubuh yang dibanjiri oleh oksigen, sel-sel kanker tidak dapat bertahan hidup. Bahkan sel-sel tersebut akan kembali berubah menjadi normal jika tubuh kita kaya dengan oksigen. Oleh sebab itu, organic germanium sangat efektif untuk atasikan kanker, mengubah respon biologis terhadap tumor dan kanker, meremajakan sel-sel, meremajakan tubuh kita, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan memperbaiki fungsi T-sel, B limfosit, aktivitas natural killer cell. Dan germanium hasil penelitian dari Kazuhiko Asai membantu atasi kanker paru-paru, kanker kandung kemih, kanker laring, kanker payudara, depresi, asma, artritis, keracunan logam berat, infeksi sinus, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, neuralgia, kanker leukemia, dan kanker hati atau sirosis hati. Organic germanium itu sangat-sangat sekali membantu. Artinya kita sudah melihat dengan keterangan tadi ya. Kesimpulannya adalah Nectura sangat membantu atasi kanker. Jadi bagi Anda penderita kanker, ingin kembali segar bugar, ingin kembali sehat dengan cara yang paling bijaksana, biarlah tubuh Anda yang melawan kanker. Nectura memberi bahan bakunya, memberi amunisinya agar tubuh Anda mampu melawan kanker. Karena Nectura mengandung 47 macam buah-buahan dan herbal yang kaya dengan zat-zat anti kanker, kaya dengan trace mineral yang anti kanker. Sebab itu kesimpulannya, ambillah pilihan Anda secara bijak bagi Anda penderita kanker dengan konsumsi Nectura. Sekian dan terima kasih.